Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum bab 3 mengenai ohmmeter. Nah, untuk tujuan praktikum pada bab ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja dari alat kerja ohmmeter itu sendiri, kemudian dapat mengaplikasikan alat ohmmeter itu sendiri, dan mengerti dan memahami cara membaca sebuah alat ohmmeter. Nah, sebelumnya sebagai pengantar, apa sih ohmmeter itu? Nah, ohmmeter itu merupakan salah satu bagian di dalam sebuah multimeter analog. Jadi di dalam satu multimeter analog itu terdapat beberapa cara kerja, diantaranya yaitu ohmmeter ini sendiri. Nah, untuk ohmmeter ini sendiri tujuannya adalah untuk mengukur sebuah hambatan. Nah, alat ukur ini terdiri dari sebuah baterai sebagai catu daya, baterai kering atau DC, kemudian R potensio dan R pengali. R pengali di sini nanti bisa berubah-ubah, dan sebuah VU meter atau galvanometer sebagai penunjuk jauhnya. Nah, selanjutnya, secara sederhana, ohmmeter itu membutuhkan sebuah sumber listrik kering yang mengalirkan arus melalui suatu miliampere dan mikroampere. Secara proporsional, nanti arus yang dialirkan dari catu daya ini akan berbanding terbalik dengan variabel resistor di sini. Jadi arus akan berbanding terbalik, sehingga akan menyebabkan simpangan VU sesuai dengan besar dari hambatan yang diaplikasikan pada alat ohmmeter itu sendiri. Nah, selanjutnya kita menuju ke rangkaian percobaannya. Seperti pada bab-bab sebelumnya, untuk bab 1 sampai 3 bahkan sampai 4 ini saling berkesinambungan. Jadi belajar mengenai rangkaian dasar dari sebuah alat ukur, yaitu multimeter. Yang pertama, yang ketiga ini kita mempelajari tentang ohmmeter. Untuk rangkaian percobaannya masih sama. Kita terlebih dahulu membuat sebuah rangkaian kalibrasi, di mana di sini ada sebuah catu daya sebesar 10 volt, kemudian variabel Rx atau nanti R pengali, kemudian R potensio sebagai kalibrasi supaya VU nanti berada tepat di angka 0. Kemudian kita juga ukur arus defleksi penuhnya nanti berapa. Dan selanjutnya, dari data rangkaian kalibrasi ini kita masukkan ke dalam data hasil percobaan 3.1, yaitu data hasil kalibrasi seperti pada tabel berikut ini. Nah, setelah menuju ke rangkaian kalibrasi, selanjutnya menuju ke rangkaian percobaannya. Rangkaian percobaannya sama, hanya saja di sini ditambahkan sebuah Rx atau R variabel atau R object. Apa ya maksudnya? Ya, R object yang nanti nilainya Rx ini akan diganti-ganti. Nah, nanti kita akan menghitung atau mengukur beberapa variabel, diantaranya yaitu arus Rx, kemudian besar simpangan VU, dan bentuk AVO-nya itu nanti seperti apa gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke percobaannya saja. Baik, selanjutnya kita menuju ke rangkaian percobaan. Yang pertama, kita menuju ke rangkaian kalibrasi terlebih dahulu. Seperti pada bab-bab sebelumnya, untuk pengawatan dari rangkaian kalibrasi ini masih sama. Yang pertama yaitu dari sumber sebuah power supply, kita masukkan ke R pengali terlebih dahulu ya, karena kita mau mempraktekkan sebuah ohmmeter. Kemudian dari R pengali outputannya kita masukkan ke potensio. Habis dari potensio
outputannya kita masukkan ke dalam sebuah multimeter. Nah, di multimeter ini kita lakukan rangkaian seri untuk mengukur sebuah arus defleksi penuh dari VU meter ini. Kemudian dari multimeter ini outputannya kita arahkan ke sebuah VU meter, dan outputannya dari VU meter mendapatkan sumber minus dari power supply. Langsung saja kita coba. Kita menggunakan catur daya 10 ya 10, kemudian kita putar potensionya sampai ke titik 100%. Nah, seperti ini bisa dilihat untuk nilai arus defleksi penuh atau IDP nya adalah sebesar segini. Ini bisa kalian hitung sendiri seperti biasa. Itu saya bantu kalian dengan selektor 2,5 mili, 2,5 mili. Nah, silahkan dihitung sendiri. Setelah kita sudah tahu nilai IDP pada rangkaian kalibrasi tadi, selanjutnya kita mengetahui nilai hambatan dalam dari sebuah VU itu sendiri. Caranya seperti pada praktikum sebelumnya, kita ukur di sini, jangan diubah-ubah ya. Untuk semua parameter ini bisa dicatat itu berapa. Kemudian kita ukur juga hambatan dalam potensio. Nah, ini seperti itu. Nah, silakan kami mudahkan dengan multimeter digital. Nah, selanjutnya kita menuju ke rangkaian utama. Baik, selanjutnya kita menuju ke rangkaian yang utama. Untuk diagram pengawatannya sedikit berbeda. Di sini bisa saya jelaskan, mungkin lebih sedikit maju. Di sini dari power supply menuju ke multimeter analog. Di sini fungsinya untuk mengukur IRX atau arus hambatan yang akan diterapkan. Kemudian dari keluaran multimeter kita sambungkan langsung ke resistor, variabel resistor. Di sini hambatan yang akan diubah-ubah. Di sini untuk hambatan yang pertama bisa kalian lihat dari gelang warnanya ini berapa ohm, silakan dihitung sendiri. Kemudian dari sini kita menuju ke R pengalih, sini 10K. Habis dari R10K kita menuju ke potensio. Habis dari potensio kita ke VU, dan dari VU mendapatkan sumber negatif dari power supply. Setelah dinyalakan power supply-nya, didapatkan arus RX atau IRX dengan skala atau selektor range 2,5 mili. Dapatkan hasil seperti ini. Silakan dihitung sendiri. Jangan lupa di screenshot. Dan simpangan VU-nya adalah seperti ini. Jangan lupa di screenshot. Nah, selanjutnya kita rubah untuk RX-nya. Kita rubah ke level yang lebih tinggi. Nah, ini level yang lebih tinggi dengan rangkaian yang sama. Dengan sistem rangkaian yang sama, kalian bisa lihat di sini berapa nilai hambatannya berdasarkan gelang warna. Nah, kemudian ini untuk arus RX-nya sebesar segini. Masih menggunakan selektor 2,5 mili, dan ini simpangannya. Nah, selanjutnya kita menuju ke RX yang berbeda lagi, yang lebih tinggi levelnya. Nah, kita rubah terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini, bisa kalian hitung nilai hambatannya berdasarkan gelang warna yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Seperti ini. Dan ini arus IRX-nya bisa dilihat dengan selektor 2,5 mili masih.
Dan ini arus simpangan pada VO meternya. Selanjutnya pada RX yang lebih besar lagi, ini saya gunakan pada RX ini, bisa kalian hitung ya, berdasarkan, mungkin sedikit didekatkan biar tidak buram warnanya. Bisa kalian hitung, ini untuk hasil IRX nya. Dan ini untuk hasil simpangan VU nya. Selanjutnya saya ubah lagi ke level yang lebih tinggi, saya ke ataskan yang sudah. Ini yang belum. Nah, seperti ini. Bisa kalian baca sendiri nilai hambatannya berapa dari gelang warna. Dan ini untuk nilai IRX nya masih menggunakan selektor 2,5 mili ampere. Kemudian ini untuk simpangannya. Nah, selanjutnya pada resistor RX yang lainnya yang lebih besar, nah ini bisa kalian baca sendiri nilai resistornya berapa. Kemudian ini untuk hasil arus RX nya seperti ini. Dan ini untuk simpangannya. Selanjutnya pada hambatan RX yang lainnya, ini saya rubah pada hambatan yang lebih besar. Bisa kalian baca ini berdasarkan gelang warna. Nih, kemudian arus IRX nya sebesar sekian, masih menggunakan selektor 2,5 mili, dan hambatannya adalah simpangan VU nya seperti itu. Selanjutnya pada RX yang berbeda lagi, ini gunakan, bisa kalian baca sendiri, itu warnanya agak berbeda ya, coklat, merah, orange. Sudah saya bantu. Ini untuk IRX nya. Dan ini untuk simpangan VU nya. Kemudian RX selanjutnya, bisa kalian lihat di situ, itu warna kuning, ungu, sama orange. Berapa? Silahkan dihitung. Dan ini untuk arus RX nya. Dan ini untuk simpangan VU nya. Silahkan di screenshot. Dan yang terakhir RX yang selanjutnya, bisa kalian lihat di situ, itu warnanya biru, abu-abu, sama orange. Dan ini untuk besar arus RX nya, masih menggunakan selektor 2,5 mili. Dan ini untuk simpangan VU meternya. Baik, itu tadi merupakan prosedur percobaan pada praktikum bab 3 ini. Bisa kalian analisa bila perbedaan semakin besar, resistansi itu seperti apa, simpangannya seperti apa, dan arus IRX nya seperti apa. Bisa kalian kaitkan dengan tujuan praktikumnya seperti apa. Baik, selanjutnya di sini untuk membuktikan sebuah pengukuran hambatan dengan menggunakan multimeter analog dengan berbagai selektor pengali. Di sini sudah terdapat beberapa resistansi, sebanyak 10 resistansi
Yang pertama kita coba terlebih dahulu untuk resistansi yang pertama, warna abu-abu, merah, hitam dengan toleransi warna emas. Nah, kita coba bisa dilihat di sana. Ini untuk pengalih 10 kali 10. Simpangannya adalah seperti itu. Silakan di screenshot. Selanjutnya untuk pengali yang ke 100 kita kalibrasi terlebih dahulu sampai ke titik 0. Nah, pada resistansi yang sama namun dengan pengali yang berbeda didapatkan simpangan sebesar seperti ini. Nah, kemudian kita rubah lagi ke selektor 1K. Kita rubah lagi ke 1K, kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, dengan resistansi yang sama juga didapatkan simpangan pada multimeter seperti berikut. Nah, simpangan-simpangan tadi silakan kalian analisis. Apa perbedaannya, apa yang menyebabkannya, dan pada pengukuran selanjutnya metodenya sama. Nanti kalian analisis semuanya mengapa kok demikian. Baik, kita lanjut lagi ke resistansi yang kedua dengan pengali 1 dengan resistansi berwarna coklat, hitam, coklat dengan toleransi emas, warna emas. Nah, seperti ini. Itu hambatan simpangan pada hambatannya, silakan di screenshot. Kemudian dengan resistansi yang sama namun pengali berbeda, yaitu kali 100. Kita kalibrasi lebih dahulu seperti ini. Nah, simpangannya berubah. Nah, kemudian untuk pengali 1K, pengali 1K didapatkan simpangan sebesar berikut. Sebentar. Udah. Kemudian selanjutnya untuk resistansi selanjutnya kita kembali lagi ke kali 10 ya. Kita untuk resistansi yang ketiga dengan warna kuning, ungu dan coklat, toleransinya masih warna emas. Ini untuk simpangan itu. Kemudian untuk pengalian berbeda, simpangannya adalah seperti itu. Lanjut, dan kita kalibrasi. Sudah, simpangan pengali yang berbeda seperti berikut. Nah, selanjutnya kita menuju ke resistansi yang lain. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Resistansi yang keempat ya, dengan warna coklat merah-merah. Ini merupakan simpangan pada multimeter dengan pengali 10. Selanjutnya dengan pengali 100 kita kalibrasi terlebih dahulu untuk multimeternya. Ini didapatkan simpangan seperti berikut. Silakan di screenshot. Kemudian untuk pengali 1K didapatkan, kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, didapatkan data seperti ini.
Nah, kemudian kita menuju ke resistansi yang berikutnya. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Ini dengan hambatan yang ke-5, warnanya coklat abu-abu merah dengan toleransi warna emas. Didapatkan simpangkan seperti berikut. Silakan di screenshot. Selanjutnya adalah kita coba rubah ke selektor kali 1K. Seperti ini. Ya, kali 100 maksud saya. Maaf. Kali 100 didapatkan simpangan seperti berikut. Kemudian dengan pengali 1K kita kalibrasi terlebih dahulu ya. Ini didapatkan simpangan seperti berikut. Nah, selanjutnya menuju ke resistor yang ke-6. Kita coba terlebih dahulu dengan selektor kali 10. Kalibrasi terlebih dahulu. Didapatkan simpangan demikian. Kemudian kita rubah selektornya ke kali 100 dan kita kalibrasi. Sudah, didapatkan simpangan seperti berikut. Kemudian kita rubah ke selektor sekali 1K, kita kalibrasi, jangan lupa didapatkan simpangan seperti berikut. Nah, selanjutnya menuju ke 4 resistor yang terakhir, kita kalibrasi terlebih dahulu karena pengalinya berbeda. Nah, didapatkan simpangan seperti berikut. Oh iya, maaf, ini untuk resistansi yang ke-6 dengan warna coklat, hitam, dan oranye. Silakan dihitung. Didapatkan simpangan demikian. Nah, kita rubah selektornya kali 100. Kita kalibrasi alatnya. Nah, seperti ini. Kita ukur hambatan tadi dan didapatkan simpangan seperti berikut. Kemudian kita rubah selektornya ke 1K dan kita kalibrasi. Didapatkan simpangan seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk resistansi yang ke-8, kita rubah terlebih dahulu ke 10K. Kita kalibrasi kembali. Ini untuk resistor yang ke-8 dengan gelang warna coklat, merah, oranye dengan toleransi warna emas. Didapatkan simpangan seperti berikut. Kemudian kita rubah kali 100. Didapatkan simpangan seperti berikut. Kemudian kita rubah selektornya ke kali 1K. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Untuk simpangan 1K didapatkan simpangan seperti berikut. Selanjutnya kita menuju ke resistansi yang ke-9. Kita rubah terlebih dahulu, kita kalibrasi. Sudah. Dengan hambatan ke-9 ini warnanya kuning, ungu, sama oranye. Simpangan dengan pengali 10 didapatkan
seperti berikut. Kemudian kita rubah kali 100 kali 100, simpangannya menjadi seperti berikut. Kemudian kita rubah menjadi 1K, kita kalibrasi, sudah didapatkan simpangan seperti berikut. Kita menuju ke resistor yang terakhir, kita rubah terlebih dahulu kali 10. Sudah. Ini untuk resistor yang terakhir berwarna biru, abu-abu, sama oranye. Didapatkan simpangan seperti berikut apabila menggunakan pengali 10. Kemudian kita rubah menjadi pengali 100. Kita kalibrasi terlebih dahulu. Didapatkan simpangan seperti berikut. Dan kita rubah menjadi kali 1K. Kita kalibrasi, sudah. Didapatkan simpangan seperti berikut. Nah, jadi dari semua data yang sudah diambil, nanti kalian analisa apa yang menyebabkan simpangan pada multimeter ini berbeda apabila menggunakan pengali yang berbeda. Sebagai pengantar, kalian bisa membandingkan tiap-tiap selektor dari tiap-tiap pengukuran, itu bagaimana pengaruhnya. Dan prinsip dari kerja multimeter ini walaupun untuk mengukur tegangan atau hambatan, itu prinsip kerjanya masih berdasarkan arus. Jadi apabila ada arus yang dialirkan ke dalam sebuah galvanometer atau VO-meter di sini, itu baru akan menyimpangkan sebuah jarum penunjuk seperti itu. Jadi kalian bisa menganalisa bagaimana hasilnya. Mungkin nanti dengan begitu kalian bisa mendapatkan karakteristik perhitungan dari ohmmeter itu dari mana, seperti itu. Kemudian lanjut ke lembar lampiran. Untuk lembar lampiran pada bab 3 ohmmeter ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, menggunakan lembar lampiran kerja laboratorium listrik dasar. Kemudian tulisan ada lampiran besar semua, diketik TNR 12 dan caps lock. Berisi beberapa perhitungan. Yang pertama adalah IDP, IRX, dan error persen. Di sini untuk rumus IDP-nya yaitu VS atau V sumber. Tadi kita menggunakan 10 volt. Kemudian RM, Rpot, dan R10K. RM dan Rpot didapatkan dari data waktu kita mengkalibrasi. Kemudian error persen IDP dengan rumus HT-HP per HT, tanda mutlak kali 100%. Nah, ini untuk error persen di bawah 12%. Apabila lebih dari 12% berarti ada yang salah dari perhitungan atau pengamatan kalian. Kemudian untuk IRX rumusnya yaitu VS atau V sumber per RM, Rpot, R10K ditambah RX. Seperti itu ya. Untuk error persennya, perhitungan error persennya sama. Jadi harus di bawah 12%. Apabila di atas 12%, maka ada yang salah dari pengamatan kalian. Seperti itu. Cukup sekian praktikum pada bab 3 ini mengenai ohmmeter. Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada asisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.